Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wajib kita syukuri kita diberikan sehat sehingga masih banyak kesempatan untuk mencari ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, pada hari ini saya lihat kalian itu luar biasa, penuh dengan semangat, rapi, juga kelas kita bersih. Alhamdulillah, berkat kerja sama kalian semua insya Allah bisa dapat hasil dengan baik dan sempurna. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita melangkah kepada kegiatan hari ini, kita mulai bersama sebagai tanda bukti kecintaan kita kepada negara kita. Kita mulai 1, 2, 3. Indonesia selanjutnya pelajaran yang lalu kita pelajari tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sebelum kita melangkah pada materi selanjutnya, saya pengen tahu kalian masih ingat apa enggak? Coba sebutkan sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah rawatib, ya. Yang kedua sholat sunnah witir. Yang ketiga sholat sunnah
Idul Adha. Yang keempat salat Idul Fitri. Yang kelima salat tahajud. Yang keenam salat tarawih. Yang ketujuh salat tahiyatul masjid. Luar biasa. Selanjutnya salat sunnah ghairul muakkad. Salat duha. Salat duha. Yang kedua salat minta hujan atau disebut istisqa. Yang ketiga salat gerhana matahari. Yang keempat gerhana bulan. Ya, luar biasa. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini, sebagaimana kalian lihat bersama, yang pertama dengan mempelajari ini, ya kita akan terbiasa melakukan salat sunnah muakkad dan ghairul muakkad. Juga kita dengan mempelajari ini, ya bisa ya mempraktekkan ya macam-macam salat sunnah muakkad. Dan juga kita akan mempelajari hikmah daripada salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghairul muakkad. Bagaimana untuk mencari selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah sebutkan soal hikmah dan keutamaan daripada salat sunnah muakkad dan ghairul muakkad. Untuk itu silakan sampean tonton video ini, sampean tulis di bukunya hikmah atau keutamaan sesuai yang sampean lihat, yang sampean saksikan di video. Silakan kami beri waktu 10 menit. Silakan dibuka bukunya, dicatat. Nanti hasilnya nanti kita diskusikan bersama-sama. Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min amalihim as-salah. Qala yaqulu Rabbuna azza wa jalla li malaikati wa huwa a'lamu unzuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha. Fa in kanat tamma kutibat lahu tamma wa in kana intaqasa minha syai'an qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu. Fa in kana lahu tatawwu qala atimmu abdi faridatah min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'malu ala dhakum. Mohon maaf, ini bukan hadis yang seperti tadi ya, tapi ini riwayat yang lain. Saya keliru tadi di awal membahasakan lengkapnya hadis yang ditulis oleh Syekh Mustafa Adawi. Rupanya yang saya coba susunkan sebagai penjelasan dari hadis ini adalah hadis lafaz yang berbeda, maksudnya lafaz lain tetapi semakna. Bunyinya begini terjemahannya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah solat. Jadi kan di riwayat Mustafa Al-Adawi tadi yang disebutkan dalam buku kita, bukan manusia, tetapi di sini disebutkan adalah mukmin kalau saya tidak salah. Ya hamba. Perkara awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd. Kalau di sini kan awwalu ma yuhasabu an-nasu bihi. Jadi bedanya lafaz yang di buku kita yaitu awal yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat, sementara ya, di lafaz yang saya bacakan sekarang yang hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis sahih, yaitu sungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat adalah salat. Allah Azza wa Jalla berkata atau berfirman kepada para malaikatnya, dan dia lebih tahu. Sebenarnya Allah tanpa bertanya, tanpa bicara pun, ya, Allah sudah tahu. Tapi Allah buat begitu. Lihatlah pada solat hambaku ini. Apakah solatnya sempurna atau tidak?
Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah akan berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, maka sempurnakanlah kekurangan yang ada pada sholat wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diberlakukan seperti itu. Ya, saya sudah bahasakan tadi. Jadi seperti misalnya sholat sunnah akan menyempurnakan sholat wajib yang kurang. Puasa sunnah akan menyempurnakan puasa wajib yang kurang. Sedekah akan menyempurnakan zakat yang kurang. Umroh akan menyempurnakan haji yang kurang. Jadi amalan sunnah ini luar biasa manfaatnya. Jadi kita bisa membahasakan sebenarnya keutamaan pertama sholat sunnah, yaitu dia akan membantu dan menyempurnakan sholat wajib bila kurang. Tentu kalau Anda bertanya, lalu bagaimana kalau sholat wajibnya sudah sempurna? Jawabannya akan menjadi ekstra tambahan pahala, kan gitu. Tetapi kalau amal wajibnya ada yang kurang, disempurnakan. Dan ini memang tentu penentu Anda bisa selamat atau tidak, itu amal wajib Anda. Tentu keutamaan yang lain adalah bisa terhapuskan dosa dan juga ditinggikan derajat. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Ma'ad atau Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari, ia berkata, aku pernah bertemu Thauban. Thauban ini bekas budak Rasulullah SAW yang dibebaskan. Lalu aku berkata kepadanya, beritahukan padaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Atau Ma'dan berkata, aku berkata pada Thauban, beritahukan padaku suatu amalan yang dicintai Allah. Ketika ditanya, Thauban malah diam. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kalinya Thauban berkata, aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi pada Rasulullah SAW dan beliau bersabda. Jadi ini jawaban Nabi. Alaika bikathratis sujudi lillah, fa innaka la tusjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallah, illa rafa'akallahu biha daraja wa hatta anka biha al-khati'ah. Jadi aku sendiri, kata Thauban kepada Ma'dan, aku pernah tanya pertanyaan yang seperti ini pada Rasulullah SAW. Kemungkinan di sini diamnya Thauban adalah dia coba merenungi, mengingat kembali apa sabda Nabi SAW. Karena para sahabat biasanya mereka punya pola menjaga sekali ya apa yang disampaikan dari Nabi SAW. Kemudian beliau teringat dan beliau mengatakan, aku pernah menanyakan kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan kepadaku, hendaklah engkau memperbanyak sujud atau sholat kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Lalu Ma'dan juga berkata, aku pun bertemu dengan Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda juga menjawab sebagaimana dijawab oleh Thauban kepadaku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini adalah dorongan untuk memperbanyak sujud. Yang dimaksud sini adalah memperbanyak sujud dalam sholat. Sebagaimana dalam syarah sahih Muslim. Ya. Dan cara memperbanyak sujud dalam sholat adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, karena sujud sholat wajib kan terbatas. Gitu kan? Jadi misalnya subuh 2 kali sujud, 4 kali sujud itu. Rakaat pertama 2, rakaat kedua 2. Duhur, asar, isya juga sama 4 rakaat ini. Ya. Jadi satu sholat 8 kali. Baiklah, aku selanjutnya silakan kalian membuat 3 kelompok untuk mendiskusikan hasil tayangan video yang sampai saksikan bersama-sama. Silakan membuat 3 kelompok.
waktunya sudah habis. Untuk selanjutnya silakan maju perwakilan satu dari setiap kelompok untuk memberikan persentase hasil daripada diskusi kalian hari ini. Silakan kelompok satu maju. Saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Adapun di antara masalah sunnah muakkad yang berupa rawatib yang dikenal dengan ba'diyah dan qabliyah, yaitu untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam salat fardu, seperti hanya kurang khusyuk, kurang fasih dan lainnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk maju memberikan keterangan hasil daripada diskusinya. Silakan kelompok 2. Saya Pak. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Orang yang sering melakukan salat sunnah, baik muakkad maupun ghairu muakkad, akan dinaikkan derajatnya dan akan digolongkan orang-orang yang bertakwa serta akan memperoleh ketentraman hidup lahir dan batin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan luar biasa kelompok 2. Untuk selanjutnya dipersilakan kelompok 3 untuk maju memberikan persentase hasil daripada diskusinya. Silakan kelompok 2, kelompok 3 ya. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan bersama. Untuk sholat tarawih dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan dan dapat menyemarakan malam Ramadan sebagai yang mulaili. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan daripada hasil diskusi kelompok 3 telah ada. Setelah ini kita akan maju satu persatu dari setiap kelompok untuk menanggapi hasil daripada diskusi teman-teman kalian. Baiklah anak-anak, untuk fase selanjutnya kelompok 2 memberi tanggapan hasil diskusi kelompok 1. Setelah ini kelompok 3 memberi tanggapan hasil dari kelompok 2 dan kelompok 1 menanggapi hasil daripada kelompok 3. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menghadapi kelompok 1. Kelompok 1 luar biasa, sangat cepat dan baik dalam memberikan hasil dari hasil diskusinya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kelompok 2 telah menanggapi hasil daripada diskusi kelompok 1. Ya, untuk selanjutnya silakan kelompok 3 untuk
menanggapi hasil daripada kelompok 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi kelompok 2. Alhamdulillah saya ucapkan untuk kelompok 2 sangat baik. Menurut kelompok kami tepat dan benar hasil dari diskusinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 tanggapan kelompok 3. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi kelompok 3. Alhamdulillah sangat memuaskan apa yang telah disampaikan kelompok 3 sehingga kami bisa memahami dengan sempurna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tanggapan dari kelompok 1. Baiklah anak-anak, untuk fase berikutnya ya, kami pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian semua seputar hikmah daripada sholat sunnah muakkad dan dari muakkad. Oleh karena itu akan kami berikan kertas satu persatu yang kami tulis seputar hikmah daripada sholat sunnah muakkad dan dari muakkad. Kami beri waktu 5 menit untuk mencatat apa yang sudah kami pahami dalam penyampaian materi hari ini atau pembelajaran seputar sholat sunnah muakkad dan dari muakkad. Silakan. Anak-anakku, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan yang satu. Itu saya kasih. Luar biasa, kami ucapkan alhamdulillah. Dengan senang hati berarti kalian sudah bisa memahami inti dari sholat sunnah muakkad dan ghairi muakkad, dan itu juga hikmah yang terkandung di dalam sholat sunnah muakkad. Baiklah anak-anakku, telah kita pelajari bersama seputar sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Coba disebutkan apa yang dinamakan sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah, atau sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau sunnah ghairu muakkad, sholat yang sering dilakukan oleh Rasulullah
meninggalkannya. Baiklah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas seputar sholat berjamaah. Untuk pembahasan sholat sunnah muakkad dan belum muakkad beserta hikmahnya sudah tuntas kita pelajari sampai hari ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Saya Pak, Silakan. lebih banyak mana pahalanya sholat wajib dan sholat muakkad? Luar biasa, tepuk tangannya. Baiklah, untuk sholat wajib ya, sholat wajib dan sholat sunnah ghairul muakkad lebih banyak mana pahalanya? Tentunya lebih banyak ya sholat wajib, karena fungsi daripada sholat sunnah itu adalah tadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam sholat sunnah wajib. Saya ulangi lagi, fungsi daripada sholat sunnah itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib. Baiklah, hari ini telah selesai pembahasan kita seputar sholat sunnah muakkad, ghairul muakkad, dan hikmah daripada sholat sunnah muakkad. Kita tutup dengan membaca doa, semoga ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya bagi agama. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.